Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi untuk hari ini, Ustadz saja saya kasih tahu dulu tujuan pembelajaran materi hari ini adalah setelah mengamati video dan beberapa contoh dari PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari isim nakiro dan isim ma'rifah dengan bimbingan dan penjelasan guru. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dengan penuh semangat, serius, dan penuh toleransi, siswa dapat menyimpulkan pengertian dari isim nakiro dan isim ma'rifah. Yang tiga, setelah mengamati dengan teliti, teks yang disajikan siswa dapat menemukan isim nakiro dan ma'rifah dalam teks tersebut. Empat, dengan inquiry atau pencarian siswa dapat memberi contoh isim nakiro dan isim ma'rifah. 5. Melalui eksperimen siswa dapat membuat kalimat dengan menggunakan isim nakiro dan isim ma'rifah dengan benar. Baiklah, sekarang saya mencoba baru masuk mau peer teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua sudah. Wahyu Ustazah enggak hadir Wahyu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Wahyu siapa lagi? Kok pada lemas semua? Padahal ini kan masih pagi, jam pertama. Belum sarapan Ustazah. Sobahul khair, ya. Sobahul khair. Hai Pak Nur. Alhamdulillah. Baik. Maaf ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang seperti itu. Baiklah, sebelum kita masuki materi kita hari ini tentang isim nakiro dan isim ma'rifah, Ibu akan tanya dulu tentang pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang domir. Ya, Ibu tanya satu-satu, masih ingat enggak? Coba, Mas Muki. Iya. Ismi. Ismi Iswatun Hasanah. Ahsanti. Mas Muka. Ini Saleh Garsa Gunawan. Ahsanta. Nah, Mbak Ti masih ingat ya. Baiklah, sekarang kita akan masuki materi hari ini tentang isim nakiro dan isim ma'rifah. Ya, apa itu isim nakiro? Ya, isim nakiro adalah, ya, perhatikan itu jangan main-main itu. Yang di pojok itu jauh ya itu. Iya. Kan. Isim nakiro adalah, ya, isim yang mengandung arti yang bersifat umum, atau dengan kata lain, isim yang belum ditentukan bendanya yang mana, yang bagaimana, milik siapa, dan bagaimana, sehingga tidak bisa menyebutkan atau menunjukkan benda tersebut. Jadi isim nakiro itu adalah isim yang bersifat ya. Atau kalau kita mau simpulkan, isim nakiro itu isim yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai makna atau arti tertentu. Itu yang pendeknya ya, nak. Ya. Contohnya di sini, nih, langsung kitabun. Coba semuanya tirukan, kitabun. Kitabun. Kolamun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mana suaranya? Mudarrisun. Mudarrisun. Rajulun. Rajulun. Masjidun. Masjidun. Baitun. Baitun. Jelas itu ya, isim nakiro itu ada tanwin, harus jelas itu ujungnya itu ya. Kitabun, ya, ada tanwinnya ya. Terus selanjutnya, isim yang kedua adalah isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah, nama saja ma'rifah, sudah diketahui ya. Isim ma'rifah itu adalah kalimat isim yang mengandung arti yang tidak lagi bersifat umum, tapi sudah bersifat khusus. Atau dengan kata lain, kalimat isim yang arti atau maksudnya sudah jelas dan tertentu. Sehingga audien atau pendengar bisa mengetahui apa yang dimaksud. Contohnya di sini sudah jelas.
dalam ayat Al-Quran surah Al-Qais ini ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, falyabudu rabbaha zal bait. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-baiti di sini rumah. Rumah di sini adalah Ka'bah. Ya, karena itu disebut al-bait karena pakai alif lam itu isim ma'rif. Sudah diketahui. Yang selanjutnya, lanjut aja nak ya. Ya. Ya, Bu. Sekarang ciri-ciri dari isim nakiro dan isim ma'rifat. Ini ciri-cirinya ini ada dua ini. Yang pertama, isim nakiro itu di awalnya tidak ada lam ta'rif atau al. Tadi sudah jelas ya. Kitabun. Dari contoh yang di atas tadi, kitabun ada al kan? Nah, itu isim nakiro itu. Kitabun, kitab yang mana sih? Yang hitam, yang putih, nggak tahu. Kitab bahasa Arab, ya, kitab fikih, nggak. Kitabun, kitab aja. Yang kedua, huruf akhirnya berharokat tanwin. Double ya, nak ya, double. Kitabun. Nggak boleh kitabu, tapi kitabun. Ya, Bella, untuk jelasnya, kalian silakan lihat video tentang pembelajaran kita hari ini ya. Coba perhatikan itu, jangan main-main itu yang pojok ini, sering main ini. Itu diganggu, Ustazah, diganggu. Ananda Saleh saja. Ya nanti tak jewer kupingnya. Ya, sekarang perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya, Ustaz Zaza? Kembali bertemu dengan saya Muhammad Saleh. Teman-teman Ya, sekalian, dengar. akan membahas tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Apa itu isim ma'rifat dan isim nakirah? Isim ma'rifat adalah isim yang sudah dimaksudkan, sudah jelas barangnya. Sedangkan isim nakirah itu adalah isim yang masih umum, barangnya belum dimaksudkan. Adapun secara penulisannya, isim ma'rifat itu ada alif lamnya. Sedangkan kalau isim nakirah tidak ada alif lamnya, melainkan dengan tanwin. Saya akan kasih contoh dari isim nakirah dan isim ma'rifat. Contoh isim ma'rifat seperti al-baitu, rumah. Kemudian isim nakirah, baitun. Al-baitu karena ada alif lamnya, makanya dikatakan ma'rifat. Kemudian dari secara artinya itu sudah dimaksudkan rumah mana yang dituju. Dan kalau baitun dikatakan isim nakiro karena dia ada tanwinnya dan rumahnya juga belum dimaksudkan, masih umum. Contoh yang lain untuk isim ma'rifat, al-kursi ada alif lamnya, makanya digolongkan sebagai isim ma'rifat. Dan kursinya itu sudah jelas mana yang dimaksudkan. Sedangkan yang nakiro kursiyun tidak menggunakan al, namun menggunakan tanwin. Secara arti dia juga kursinya masih umum. Kursi yang dituju itu belum diketahui. Kemudian adapun isim-isim yang tergolong ke dalam isim ma'rifat itu ada 6 macam. Pertama isim domir, kedua isim alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima isim yang ada alif lamnya, yang keenam itu adalah kata majrur atau idhofah. Nah, yang pertama isim domir adalah kata ganti. Saya, kamu, dia, mereka, dan seterusnya. Huwa, huma, hum, dia, huma, hunna, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, isim alam. Contohnya seperti apa? Seperti Zaidun, Hasanun, Muhammadun, Bakrun. Kemudian nama-nama negara yang misalnya Indonesia, dan seterusnya. Itu nama isim alam. Itu namanya isim alam, teman-teman. Kemudian yang ketiga, isim isyarah. Kata tunjuk. Hadza, hadihi, hatani, haulai, seperti itu.
Kemudian yang keempat, isim mausul adalah kata sambung. Termasuk daripadanya adalah man, ma, alladzi, allati, dan seterusnya. Yang kelima adalah isim yang ada alif lamnya, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang keenam adalah isim yang diidofakan, kata majmuk. Jadi ada isim yang diidofakan dengan 5 isim yang disebutkan tadi. Itu termasuk adalah isim ma'rifat. Ya. Misalnya ada isim yang digabungkan dengan isim domir. Misal, baitun ditambah isim domir huwa menjadi baituhu. Itu menjadi masuk isim ma'rifat. Yang kedua, isim yang diidofakan dengan isim alam. Baitun ditambah dengan Hasan menjadi baitu Hasan. Itu menjadi isim ma'rifat karena diidofakan dengan Hasan, isim alam. Yang ketiga, diidofakan dengan isim isyarah. Contohnya, hadal maktab. Nah, seperti itu. Hadal maktab, teman-teman, itu sebenarnya adalah susunan daripada isyarah musyar ilaih. Seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya, isim yang digabungkan dengan isim mausul. Contohnya, baitun ditambah man. Baituman. Itu menjadi ma'rifat karena baitunnya diidofakan dengan isim ma'rifat, yaitu isim mausul man. Kemudian isim yang diidofakan dengan isim yang ada a-nya. Contohnya, babun ditambah al-masjid. Jadi babul masjid. Itu menjadi isim ma'rifat karena dia diidofakan dengan isim ma'rifat yang ada a-nya berupa al-masjid. Seperti itulah teman-teman penjelasan daripada isim ma'rifat dan Baiklah, setelah kalian sudah menonton video tentang pembelajaran kita hari ini tentang isim nakiro dan ma'rifat, sekarang ada yang kalian belum ketahui atau belum paham, silakan ditanyakan. Ibu kasih kesempatan. Sebelum kita masuk ke diskusi per kelompok, silakan. Alhamdulillah, sudah paham semua. Sekarang silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Bentuk kelompok. Ya. Kemarin kan sudah dibagi per kelompok 4 orang itu. Silakan diskusi. Ini lembaran LKPD-nya, silakan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD tersebut. Nanti siapa yang sudah ada perwakilan per kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya, 1 orang saja perwakilan dari kelompoknya. Ya, sekarang silakan dikerjakan. Pre-memory. Baiklah, sekarang silakan dikumpul. Alhamdulillah sudah bisa semua, walaupun mungkin masih ada yang belum paham, tapi karena kerja kelompok ya, kalian diskusi berkelompok jadi bisa menjawab soal-soal tersebut. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran, Ibu simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini tentang isim nakiro dan isim ma'rifat. Coba perhatikan dulu ya. Nanti kan ada tugas rumah. Isim nakiro itu adalah isim yang jika berdiri sendiri dan tidak mempunyai makna tertentu. Contohnya tadi sudah jelas. Ya, isim nakiro kitabun, masjidun, baitun. Ya. Dan ciri-cirinya pada akhirannya terdapat tanwin. Ya. Yang kedua adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu isim apa tadi? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang tadi yang dengar tadi? Yang paham? Isim ma'rifah itu apa? Anda Mansur. Ya, ya Ustazah. Akhir. Isim yang sudah tertentu, Ustazah. Ya, sudah tertentu. Sudah Betul ya? mempunyai makna Khusus. tertentu dan pahami. Seperti contohnya tadi apa? Al-bait. Al-bait. Al-baitu. Ya, ahsan, Pak. Al-mansur. Iya, Al-Palembang. Ya, sekarang baiklah, karena hari ini waktunya sudah
Habis juga ya. Sekarang silakan kalian tulis di kertas selembar tentang pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian kritik dari Ibu hari ini? Mungkin pembelajaran materinya terlalu cepat atau gimana, silakan. Nggak usah buat nama ya, nggak usah buat nama, silakan ditulis di kertas lembar, setelah itu kumpulkan. Ya. Sudah, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Dan jangan lupa kerjakan tugas rumahnya, buka buku paketnya ya, halaman Khamsa wa Isrun ya, itu tadrib alif dan ba. Minggu depan dikumpul. Ya, sudah mungkin cukup sampai di sini saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ustazah. Silakan masukannya, kritikannya. Karena saya banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Wirianti. Saya sangat bahagia Ustazah mendengarkan dari pre-teaching jenengan ini. Ya, ini sedikit apresiasi. Jujur dari yang kemarin-kemarin, ini sudah sangat bagus sekali daripada yang kita yang golongan pertama kemarin. Mulai dari pembukaan, terus inti jenengan ini pakai PJBL nggih? PBL ya? PBL Ustaz. Ya, PBL. Ya, tahapan-tahapannya sudah lengkap semuanya. Ustazah, soalnya kemarin teman-teman kita juga ada yang belum ada tahapan-tahapan PBL-nya. Jadi ini menurut saya sudah sangat lengkap sekali kira-kira. Terima kasih Ustaz. Ini berkaca dari yang kemarin lah Ustaz ini. Nah, ini untuk penutupnya juga bagus sekali, ada refleksi juga. Kemarin kayaknya kok belum mendengarkan saya ada refleksi. Ini tadi baru jenengan yang mengadakan refleksi. Dan ada PR juga. Itu bagus menurut saya untuk pembelajaran anak-anak siswa-siswa di rumah. Ya, menurut saya sudah cukup bagus Ustazah. Mungkin setelah jenengan ini saya yakin teman-teman yang lainnya akan lebih sempurna lagi. Seperti itu Ustadz Ibnu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Monggo. Oke, terima kasih yang punya waktu Ustadz Dian sebetulnya tadi. Terima kasih Ustazah Wirianti. Mohon maaf saya tadi di awal masih ada lari-lari ngambil ini itu, ada kegiatan, jadi saya tidak bisa fokus kepada kegiatan yang ada di awal. Sejauh yang saya perhatikan itu alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan dengan baik, meskipun saya bisa membayangkan ketika Ustazah Wirianti mengajar ini tidak ada satu murid pun yang berani bersuara sepertinya, karena karakter kita bermacam-macam. Jadi saya pun kalau ngajar dulu katanya memang bawaannya memang serius. Jadi sudah bagus, sesuai karakter, diikuti saja. Kemudian yang mungkin saya tidak sempat memperhatikan tadi di awal kegiatan, apakah guru sudah menjelaskan kepada murid tentang apa-apa yang akan dipelajari hari ini? Sudah ya tadi? Sudah. Sudah Ustaz. Sudah kalau gitu. Sudah Ustaz. Tujuan apa? Ya. Tapi di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran tadi? Tadi menurut saya di luar Ustaz, karena belum salam. Belum masuk ke pembelajaran. Oke, kan tadi sejauh yang saya perhatikan itu, entah makanya saya mengkonfirmasi apa benar atau tidak. Tadi Ustazah Wirianti sebelum mengajar gitu, mohon maaf Ustazah, saya hari ini akan menyampaikan ini. Itu diarahkan kepada kita semuanya, bukan diarahkan kepada siswa sepertinya. Itu mungkin masalahnya kalau tujuan pembelajaran itu kan sudah ada tertuang dalam RPP. Jadi
Maksud saya nggak perlu diomongkan lagi dengan siswa. Kalau kita sudah masuk kelas langsung kita fokus ke siswa, gitu Ustaz. Nggih, di pendahuluan Ustazah, sebetulnya dalam pembelajaran harusnya kita menyampaikan kepada anak-anak hari ini kita akan belajar apa. Jadi nanti di awal pembelajaran kita mengkondisikan anak-anak dengan mengkontekstualisasikan apa yang kita mau sampaikan, kita menghantarkan kepada anak-anak, baru kita juga harusnya memberikan pemahaman awal ke siswa. Kira-kira hari ini kita mempelajari apa, termasuk kalau memang bisa diadakan pretest, itu kita mengadakan pretest ringan. Umpamanya pretest ringan itu ya pretest dengan pertanyaan saja, dipancing dulu. Oh, anak-anak tahu nggak bedanya antara baitun dengan al-baitu? Bedanya al-komaru dengan komarun. Satunya ada alnya, satunya pakai tanwin tanpa al. Nah, itu pretest sederhana sebetulnya. Nah, nanti di akhir pembelajaran, ketika kita meresum pembelajaran, menyimpulkan dengan siswa, nah kita tanya, kalau seandainya anak-anak dari awalnya tidak tahu alif lam yang menjadikannya isim itu menjadi makrifat menjadi tahu, oh berarti pembelajaran kita secara pretest dan posttest sederhana itu sudah berbeda pemahaman anak dari awal dan akhir. Jadi itu saja Ustazah Wiriyanti, menurut saya tadi hanya meletakkannya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak apa kabar? Kemudian ditanyakan biasanya pembelajaran yang telah lalu, kemudian kita kontekstualisasikan dengan pembelajaran yang sekarang, kemudian diwacanakan. Setelah masuk ke wacana-wacana itu, baru kita hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tema alif lam ya tadi, makrifat. Isim nakirah. Ya, isim nakirah dan isim makrifah. Itu aja Ustazah, mungkin sudah bagus. Hanya mungkin tadi peletakan itu toh, yang selainnya sudah berjalan dengan baik. Yang penting dari semua sintaknya PPL sudah dijalankan, skenarionya, meskipun karena waktunya pendek kita akan skip tadi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ya.